Ke Azwar, mahasiswa ini ya sering sekali turun ke jalan, pastinya pun juga banyak sekali hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Namun juga perlu jadi catatan bagi rekan-rekan mahasiswa, dulu Budi Utomo yang diprakarsa pada tahun 1908 semangat luar biasa dari berbagai etnis. Apakah kalau menurut Azwar sendiri, apakah sebenarnya semangat itu juga masih ada dari mahasiswa sendiri? Jangan-jangan cuma taunya turun ke jalan tapi tidak punya implikasi yang baik dalam internetnya sendiri. Bagaimana menurut Azwar? Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya apa yang menjadi dasar kita dalam berjuang itu adalah dasar kolektivitas mahasiswa, itu tidak memandang suku, agama, ras maupun golongan, karena itu hanya bagian dari diferensiasi sosial. Kemudian di dalam bukunya Amartya Sen, ekonom dari Harvard, itu disebutkan bahwa sebenarnya yang menjadi konflik ekonomi itu adalah konflik identitas itu sebenarnya. Karena orang berusaha mengkotak-kotakan dirinya, semakin kecil maka dia akan semakin aman secara ekonomi. Oleh karena itu muncullah berbagai macam identitas-identitas yang sengaja diciptakan, itu demi saling melindungi, seperti itu. Nah, kami dari mahasiswa ini senantiasa memperjuangkan hal-hal yang menjadi fenomena di masyarakat. Adapun semisalkan itu dikatakan kita masih adakah nasionalisme di antara kita, tentu masih ada. Bahwa mahasiswa hari ini turun ke jalan, termasuk yang ada di Kalimantan Timur ini, masih punya spirit nasionalisme di dalam dirinya. Itu. Baik, iya. Pak Safarudin, kalau dilihat jenjang antara masyarakat dan pemerintah ini begitu luas, begitu sulit diraba-raba. Seolah-olah setiap ada masalah, pemerintah yang selalu dikambing hitamkan. Tapi pun masyarakat juga selama ini tidak pernah berupaya tentang memperbaiki nasib dan hidup mereka sendiri. Bagaimana sebenarnya agar pemerintah dan masyarakat ini sendiri bisa komit bersama, khususnya masalah kebangkitan dari masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat kita, kelangkaan BBM sendiri, seperti itu, Pak Safarudin. Ya, kalau itu ada jarak antara masyarakat dan pemerintah, berarti ada masalah. Itu pasti akan melahirkan masalah. Nah, oleh karenanya, yang kita butuhkan sekarang inilah bagaimana membangun semangat kolektivitas untuk membangun, dalam konteks Kaltim, untuk membangun Kaltim. Nah, semangat kolektivitas itu harus dimiliki oleh sebuah elemen masyarakat. Apakah itu pemerintah pada satu sisi, eksekutif, legislatif, masyarakat pada sisi lain. Nah, berharap pemerintah saja untuk menjadi pelopor dari proses pembangunan tanpa melibatkan partisipasi pihak lain juga itu tidak akan maksimal. Oleh karenanya kesadaran kolektif seluruh elemen menjadi penting untuk membangun Kalimantan Timur, membangun daerah, begitu seterusnya sampai membangun bangsa. Nah, oleh karenanya kalau hari ini ada kebijakan yang tidak nyambung antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan apa yang menjadi harapan rakyat, itu pasti melahirkan resistensi. Nah, yang kita butuhkan adalah bagaimana kebijakan pemerintah itu mendapat support, dukungan yang kuat, yang masif dari masyarakat. Agar mendapat dukungan yang masif, yang kuat, yang luas dari masyarakat, maka kebijakan-kebijakan pembangunan itu harus merepresentasikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Itu pasti, Pak Safarudin? Itu pasti. Nah, ketika apa yang diharapkan masyarakat itu tidak sebanding atau tidak berbanding lurus dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, itu potensi resistensi terhadap pemerintahan. Nah, oleh karenanya, kalau kami di DPR sering bingung aja dengan, ini dalam konteks Kalimantan Timur, sering bingung aja dengan kebijakan pemerintah provinsi yang tidak berbasis kepada kepentingan rakyat. Hari ini, kepentingan rakyat prioritas. Semua masyarakat Kalimantan Timur tahu bahwa
persoalan infrastruktur jalan Trans Kalimantan rusak parah di mana-mana. Iya, jadi begini Pak Safarudin, kasusnya adalah kita menemukan banyak sekali kasus-kasus yang menyebabkan masyarakat a priori dan tidak percaya dengan pemerintah sampai mereka pun juga harus berjuang ke negeri orang, tidak di negeri sendiri. Itu juga harusnya menjadi PR besar bagi anggota dewan dan pemerintah sendiri. Harusnya menjadi PR anggota dewan. Artinya kita sebagai anggota DPR harus juga memiliki semangat kolektivitas yang tinggi, semangat kolektivitas yang kuat, kemudian begitu pula dengan pemerintah, berpikir untuk kemajuan daerah. Saya kira ini tidak bisa ditawar-tawar. Nah, ketika semangat kolektivitas itu tidak kuat di DPR sendiri, misalnya, itu juga sumber masalah, melahirkan resistensi terhadap lembaga DPR itu sendiri. Nah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa waktu kita masih ada untuk memperbaiki semangat kolektivitas itu, untuk kemudian berpikir terhadap kepentingan pembangunan di masyarakat kita. Agar apa yang menjadi keluhan masyarakat tidak usah jauh. Kita melihat jalan bagaimana menuju Berau saja yang rusak parah, kemudian menuju Kutai Kartanegara, menuju daerah pasir, yang semuanya parah luar biasa. Di Samarinda saja banyak jalan yang rusak, banjir belum bisa teratasi, proyek mangkrak masih banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya pemerintah merespon apa yang sedang dikeluhkan oleh masyarakat ini. Itu tidak terjawab pertanyaan itu sepertinya Pak Safarudin. Pertanyaan itu tidak pernah terjawab sepertinya. Iya, oleh karenanya kita terus menyuarakan ini. Iya. Oleh karenanya kita terus menyampaikan ini bahwa ada fakta di lapangan, kita perlu fokus memperhatikan apa yang sesungguhnya menjadi perhatian pemerintah. Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan maksimal terhadap rakyat. Kalau rakyat merasa tidak terlayani, kebutuhannya tidak terwadahi, maka itu artinya pemerintah jalan sendiri, rakyat jalan sendiri. Baik ya, Pak Safarudin, kita akan Tetapi dengarkan. kita terus berjuang bagaimana apa yang menjadi harapan rakyat dan apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu seiring sejalan. Baik. Ini adalah kerja kita bersama. Kita akan dengar suara rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio. Kami persilahkan. Ya, silakan sebutkan nama. Ya, nama saya Andreas, saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammad. Berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional, tentu yang perlu kita tekankan adalah bagaimana persatuan kita untuk mewujudkan Indonesia bangkit. Karena 103 tahun telah kita memperingati kebangkitan nasional, tapi kalau kita melihat kenyataan yang sekarang sangat jauh sekali dari pada tujuan yang sebenarnya. Kita harus bersatu dari semua elemen, termasuk dari unsur pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta, dan juga dari elemen yang lain, seperti halnya tadi Bapak dari Dewan Harian 45 juga tadi mengatakan tentang tua dan muda, seperti halnya yang tua menceritakan sejarah dan yang muda yang menentukan arah, Pak. Dan saya ingin tanyakan kepada 5 narasumber yang di depan adalah, tadi ada sedikit petikan, yaitu mengatakan bahwa adanya kemunduran nasionalisme kita. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sebenarnya yang perlu kita cermati dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini. Pemahaman tentang Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri, dan bagaimana kita menyatukan pemikiran kita tersebut. Karena jangan sampai kita hanya memperingati dan hanya sebatas seremoni saja. Dan setelah kita memahami, tentu juga kita bukan hanya sekedar pendiskusian saja. Tentu kita begitu selesai memahaminya, langsung mengaplikasikan dengan tindakan nyata. Menurut dari 5 narasumber seperti apa pemahaman dan juga langsung aplikasi nyatanya seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Andreas. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdiri. Nama saya Aidi Rahman dari BM Visit. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, kalau kita melihat dari konteks Kalimantan Timur, ada satu dekade ini banyak sekali permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik SARA yang berbau etnis. Nah, mulai dari Sambas, Sampit,
Terus juga terakhir tahun-tahun 2010 ini ada peristiwa di Tarakan. Ini kalau kita melihat bahwa tidak perlu jauh kita ke nasional di lingkup Indonesia, di lingkup Kalimantan Timur sendiri kita sudah mengalami krisis nasionalisme, kita krisis kebangsaan. Nah, kita sering ada disintegrasi, terkooptasikan pada satu identitas. Saya misalnya suku Banjar mementingkan suku saya sebagai saya orang Banjar, atau ada nanti suku-suku yang lain mementing istilah primordialisme, terkooptasi pada satu identitas atau sektarian. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada beberapa 5 narasumber yang ada di depan saya ini, bagaimana cara kita mengatasi krisis yang terjadi di Kalimantan Timur ini? Karena saya melihat bahwa sangat miris kita melihat bahwa jauh-jauh kita mau berbicara tentang kebangkitan nasional, kebangsaan kita, bahwa kita ini bangsa Indonesia yang sudah disuarakan oleh Budi Utomo pada 1908. Terus juga semangat kebangsaan pemuda-pemuda pada 1928. Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri kita ini sedang mengalami krisis kebangsaan di Kalimantan Timur. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran daripada legislatif atau peran dari anggota dewan atau peran dari pemerintah, serta kawan saya yang di depan ini sebagai mahasiswa juga, bagaimana langkah-langkah strategis untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah kita sendiri ini, khususnya di Kalimantan Timur. Itu saja. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Andres, kemudian juga Aidil Rahman. Ya, saudara pemirsa, 2 pertanyaan tadi akan kami jawab, tapi kita sejenak untuk rehat sesaat, rileks bersama persembahan tembang selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga, Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi jingga, ku sing-singkan rawe-rawe rantas, malam-malam tuntas denganmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Gebiar-gebiar pelangi jingga, Ya, demikianlah